Halo sahabat Eljon, dimanapun kalian berada, senang sekali tentunya bersama dengan saya Nami Afrah, Putri Bumi Indonesia 2024 dalam program Indonesia Tourism Forum Eljon Media. Sahabat Eljon, di tanah Sulawesi Selatan berdiri sebuah warisan bersejarah yang menjadi saksi kejayaan dan perjalanan panjang dari sebuah kerajaan. Yang tentunya jejak kejayaan kerajaan ini masih hidup dalam tradisi, adat, dan juga situs bersejarah yang menjadi saksi peradaban dari kejayaan sebuah kerajaan pada masa lalu. Dan salah satunya kerajaan ini adalah Kerajaan atau Kekaraengan Turikale di Maros, Sulawesi Selatan. Pusat kebesaran Kekaraengan Turikale yang memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Goa Tallo dan masyarakat Bugis Makassar. Nah, kira-kira pada hari ini kita bersama-sama akan mendiskusikan dan akan ngobrol lebih jauh bagaimana peran kerajaan atau Kekaraengan Turikale dalam sejarah Maros ini dan juga sejarah Sulawesi Selatan. Lalu kira-kira keunikan yang membuatnya tetap berdiri kokoh di tengah arus modernisasi. Tentunya sama-sama akan kita bahas hari ini, dan juga sahabat Eljon, kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Kekaraengan Turikale ke-8 Maros, Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama dengan kita pada hari ini dan menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk menyambut bersama dengan kami Yang Mulia Brigjen Pol Dr. A.A. Maparesa MMMSI Karaeng Turikale 8 Maros, Sulawesi Selatan. Selamat datang. Terima kasih Mbak Nami. Terima kasih. Tentunya juga bersama dengan permaisuri kesayangan kita, Permaisuri Karaeng Turikale 8 Maros, Sulawesi Selatan. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Agak kareba. Alhamdulillah. Kareba Madeceng. Kareba Madeceng. Boleh dijelasin itu apa artinya Bapak? Kareba Madeceng itu kabar baik. Semoga keadaannya baik. Gitu. Karena setahu ini, sepanjang ini saya taunya agak kareba, baji ji. Ya, kalau bahasa Makassar, apa kareba? Apa kareba? Kalau bahasa Bugis, aga. Aga. Nah, kalau bahasa Makassar, apa kareba? Jawabannya, alhamdulillah baji. Alhamdulillah baji. Pakai ji enggak Pak? Boleh pakai ji, boleh tidak. Nah, kalau mau lebih khas lagi, baji. Ih, rasanya hari ini saya sudah menjadi orang Makassar, orang Bugis sepenuhnya. Tadi baik-baik ya Bapak Ibu yang mulia tentunya, dan juga permaisuri. Perjalanan tadi lancar di kota Jakarta ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir, bersedia tentunya untuk mengajarkan kami juga. Ini akan menjadi khasanah ilmu buat kami generasi muda, dan ingin lebih tahu tentunya tentang kekaraengan dari Maros Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Mungkin bisa kita langsung mulai dari situ ya. Apalagi Yang Mulia sendiri adalah Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ya. Ketua ya Bapak ya, luar biasa. Kalau boleh tahu Ketua Umum ini dinobatkan dari tahun berapa Bapak? Saya dinobatkan kalau gini, persyaratan untuk menjabat atau diamanahi menjadi Ketua Umum di Forum Silaturahmi Keraton Nusantara ini, yaitu Raja atau Sultan yang memang sudah dinobatkan. Nah, kebetulan saya tanggal 5 September 2019 itu dinobatkan di Maros Turikale. Iya. Ya. Sempat melihat juga bagaimana prosesinya begitu luar biasa, sangat kaya akan budaya, dan tentunya pada hari ini kita juga pengen tahu seperti apa sebenarnya Karaeng Turikale Maros, Sulawesi Selatan. Mungkin boleh diceritakan Pak, sebenarnya kerajaan ini berdirinya, lalu kebudayaan seperti apa yang dibawa? Memang Turikale ini adalah sebuah kerajaan bagian daripada Kerajaan Tallo dan Goa. Nah, jadi raja pertamanya belum disebutkan raja, masih disebutkan Idaeng Riturikale. Nah, Idaeng Riturikale ini beliau adalah namanya Imapi Bare Denghiri. Beliau itu pada pertengahan abad
18 karena beliau adalah keturunan Raja Talok ke-12 dan juga Raja Goa ke-22 dan 23. Beliau ini dalam soal ilmu agama, beliau dipercaya oleh Raja Talok menjadi kadi. Kadi di sana itu kalau di kerajaan itu adalah kalau di kita Menteri Agama. Oh, sebutannya kadi. Kadi, ya, kadi. Kemudian beliau oleh Raja Talok dan Raja Goa diberi wilayah. Silahkan Ananda membuka wilayah di bagian utara Kerajaan Talok perbatasan dengan Kerajaan Bone. Nah, maka beliau masuk ke salah satu wilayah yang akhirnya wilayah itu dikatakan wilayah Turiale. Turiale itu adalah keluarga, Turikale kalau bahasa Makassar. Tapi kalau bahasa Bugis Turiale. Turiale. Kenapa beliau diberi kewenangan atau beri otonom untuk mendirikan kerajaan di wilayah perbatasan antara Bone dengan Goa ini? Karena beliau dianggap bahwa beliau dapat mengembangkan wilayah itu, kemudian bisa membuat masyarakat itu lebih percaya dan lebih yakin terhadap dua kerajaan ini. Nah, jadi akhirnya dengan berjalannya waktu pada pertengahan abad 18, kira-kira 1897, ini beliau memproklamirkan, artinya menyampaikan kepada Raja Talok dan Raja Goa bahwa Turikale ini berdiri secara otonom. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi wilayahnya itu berada di namanya ada sungai di wilayah Goa ke utara itu namanya Sungai Solojirang. Nah, itulah sekarang dikenal dengan Sungai Maros. Nah, seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata dari nama Karaeng itu sendiri ada artinya keluarga ya, Turiale. Turiale atau Turikale. Sekarang yang lebih populer itu Turikale. Turikale. Kenapa begitu, Pak? Karena lebih pada bahasa Makassar. Walaupun di Turikale sendiri ini yang sekarang tuh udah menjadi Kabupaten Maros, itu bahasanya dua. Mungkin kalau di kabupaten lain bahasanya satu. Ya, ada Bugis, ada Makassar, ada mungkin Toraja. Tapi khusus di daerah Turikale sampai dengan Pangkajene Kepulauan ini, itu wilayah bahasanya bahasa Bugis dan Makassar. Ya, karena ini memang dua kerajaan yang masyarakatnya itu berinteraksi di sana di wilayah Turikale ini. Ya, mereka bersatu padu ya, Pak ya. Jadi bahasa yang digunakan juga bahasa Makassar dan juga Bugis. Bahasa Bugis, ya. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira tadi Bapak sudah menyebutkan mungkin makna dari Turikale, ya. Kalau misalnya dia maknanya dari konteks kebudayaan Makassar sendiri ada nggak, Pak? Ya, Turikale itu artinya keluarga kita sendiri. Artinya begini, karena beliau ini berasal dari keturunannya Raja Goa 22 dan 23. Raja Goa itu mengatakan Karena Turikalea, artinya rajanya keluarga kita yang ada Niakari Turikale, artinya yang berada di Turikale. Nah, kalau orang Bone mengatakan Aruna Turiale, artinya sama, rajanya keluarga kita. Nah, dua bahasa ini, bahasa Bugis dan bahasa Makassar itu maknanya sama. Artinya apa? Ini bukan orang lain. Ini bukan kerajaan yang dibentuk tiba-tiba dibentuk begitu saja, ada asal usulnya. Nah, dan kalau ditarik ke belakang, ini dari Syekh Yusuf Al-Makassari, garis silsilahnya itu. Nah, seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali. Kaya sekali akan budaya ya. Dan tentunya ada proses yang begitu panjang juga ya, Pak, dari berdirinya kerajaan atau Karaeng Turikale ini. Begitu dalam sekali maknanya bahwa kerajaan adalah keluarga ya, Pak ya.
Lalu kira-kira bagaimana Pak? Mungkin peran dari kerajaan atau Karayeng Turikale ini sendiri dalam sejarah kerajaan Goa Talo dan juga wilayah sekitarnya? Ya, jadi kalau kita melihat kilas balik sejarah, memang sejak masa lalu Turikale ini mempunyai peranan sebagai perekat keluarga-keluarga yang ada di kerajaan, baik di Goa, Talo maupun di Bone. Penyambung ya Pak ya? Makanya betul, sampai Raja Goa tuh mengatakan begini, Punaniak mi karena Turikale ya, kalau sudah datang rajanya keluarga kita, soku nih, artinya lengkaplah kita itu. Ini makna filosofinya bahwa kehadiran sebuah kerajaan yang diharapkan oleh para pendahulunya itu mempunyai nilai strategis dalam arti sebagai perekat. Gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, dan di wilayah Turikale sendiri, kenapa warga Goa, warga Bone, warga dari Sulawesi Selatan bagian utara itu senang berada atau melintas di sana? Karena memang wilayahnya strategis. Di sana ada pegunungan, ada dataran rendah, ada persawahan, ada tambak atau empang, ada pantai atau sungai. Nah, ini memungkinkan untuk para masyarakat waktu itu berusaha untuk mengolah wilayah itu, baik sebagai wilayah pertanian, wilayah perikanan, juga dan wilayah-wilayah agraris lainnya, gitu, Mbak. Artinya memang Karayeng Turikale ini sebuah penyambung atau perekat ya, yang membawa perdamaian dan pemersatu untuk kerajaan-kerajaan lain juga yang ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, sinergi kita ya dengan kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk juga Luwu. Karena begini, Mbak, kita ini kan sebenarnya bersaudara sebenarnya ini. Kalau di sana kan dikenal Telompocoy. Apa itu? Goa, Bone, Luwu. Atau Goa, Bone, Luwu, Goa, Bone. 3 kerajaan induk ini saling kawin-mawin, ya, keturunannya, sehingga di wilayah-wilayah yang ada sekarang menjadi kabupaten-kabupaten itu, ini keturunan dari 3 ini. Jadi kalau dikatakan Turikale perekat, kita juga kerajaan lain juga sebagai perekat. Karena apa? Kesempatan kita untuk bersilaturahmi satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati, itu betul-betul kita rawat dalam hal tradisi maupun adat istiadat. Makanya di sana dikenal dengan Pangadereng. Pangadereng itu kalau di kita peradaban. Nah, kalau orang Makassar mengatakan Pangadakang, adat istiadat. Saya harus bisa berempati kepada saudara saya. Apa yang dirasakan oleh saudara saya harus bisa merasakannya juga. Nah, itu. Dengan cara? Dengan cara kita saling tolong-menolong. Nah, kalau misalnya siri, ini dalam tanda petik orang kadang-kadang mengkonotasikan siri itu dalam arti negatif. Kan itu. Iya. Siri biasanya konotasinya adalah sebuah pernikahan, betul ya? Ya, siri. Itu dalam arti kecil sekali itu. Seseorang yang melamar atau berhubungan laki-laki dengan perempuan tidak direstui oleh ayahnya, orang tuanya perempuan, maka ini misalnya dibawa kabur. Nah, ini kalau di sana katakan siri, ini memang harus ada urusan adatnya. Tapi kalau siri dalam konteks yang positif, bahwa kita saling mengingatkan. Sipakatahu artinya saling menghormati, ya. Sipakalabiri saling memuliakan. Nah, makanya kita kalau di sana misalnya kita tinggal menyebut aja si A misalnya, si A dari Bone, kita tahu siapa dia, dari garis mana dia. Si B dari Goa, kita tahu ini nih, karena ini kan dulu leluhur kita tuh keluarga. Ya, mungkin perjanjian saya nggak tahu apakah secara adat ini harus nikah dengan ini misalnya. Udah kita besanan aja ya, Raja Goa dengan Raja Bone besanan aja. Ayo
Datuk Luwuk, udah saya punya ponakan ini, gimana kalau kita nikahkan. Oh. Jadi tidak ada istilah perang, apalagi akuisisi, tidak ada, karena ini semua kan keluarga. Betul. Jadi mereka masing-masing saling menjaga. Jadi satu kesatuan gitu ya, Pak ya? Nggak jauh-jauh juga keluarganya ternyata. Kalau nggak keluarganya orang Bone, orang Goa, gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira ada nggak Pak tokoh bersejarah yang mungkin, kalau tadi beberapa mungkin sudah Bapak sebutkan, tapi apakah ada tokoh sejarah lain mungkin dari kerajaan atau kekaraengan Turikale Maros? Khusus untuk di Turikale, ini ada istilah itu simbol, ada ikon pemersatu kita, dan itu merupakan ikon keluarga, kerabat kita yang dikenal dengan Karaeng Turikale keempat. Karaeng Turikale keempat. Karaeng Turikale keempat, Isan Rima Deparuka. Beliau ini sebenarnya dulu belajar tentang agama Islam, tapi setelah belajar ikutlah kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Razak. Ini adalah Syekh Tarekat Halwatiyah Saman. Nah, kemudian oleh Syekh Abdul Razak Al-Buni, ini Al-Bugis, ini dibaiatlah beliau, artinya diberikan kepercayaan untuk menjadi guru tarekat. Nah, guru tarekat yang disebut guru tarekat Halwati Saman. Nah, beliau dipercaya sebagai mursyid di Turikale ini. Kemudian beliau pada waktu itu memang tarekat ini hanya diajarkan kepada keluarga bangsawan, keluarga kerajaan saja. Tapi oleh almarhum ini, Karaeng Turikale keempat, ini sebaiknya juga diajarkan kepada masyarakat umum. Artinya ini yang tadinya hanya terbatas, akhirnya disebarkan kepada masyarakat umum. Sampai sekarang tarekat ini tetap berjalan dan masih berdiri sampai dengan sekarang. Masih sampai sekarang, pada saat misalnya hari-hari besar Islam, misalnya Maulid atau Isra Mi'raj atau Idul Fitri, Idul Adha, mereka pada melaksanakan ziarah ke ada satu masjid tua di Turikale itu yang dibangun dan didirikan oleh beliau. Disitulah mereka melaksanakan doa bersama, syukuran bersama, doa bersama. Nah, seperti itu, Mbak. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, diajarkan oleh beliau itu, yaitu pada saat peringatan Isra Mi'raj, riwayat Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu, itu ditulis dalam bahasa Arab, tapi juga ada terjemahan lontara bahasa Bugisnya. Itu sampai sekarang dibacakan kepada jamaah pada saat kegiatan peringatan Isra Mi'raj itu. Dari lontara? Dari lontara itu. Jadi riwayatnya sejak Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril sampai dengan ke Sidratul Muntaha, itu diceritakan di dalam cerita riwayat itu, dan juga dalam lontara bahasa Bugis. Jadi dibaca dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Bugis. Ya. Sama halnya dengan peringatan Maulid. Di sana dikenal dengan Mauduk Lompo, artinya Maulid yang dilaksanakan secara besar-besaran, secara bersama-sama. Nah, juga sama, riwayat kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahirnya sampai wafatnya, itu dibacakan dalam satu malam. Hanya dalam satu malam? Dalam satu malam. Jadi bisa kita bayangkan kalau kira-kira
mulai riwayat lahirnya beliau selama 62 tahun lebih nah, diceritakan dalam itu, satu malam. Dan itu dilaksanakan biasanya setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Wah. Ya. Luar biasa. Jadi Karaeng Turikale keempat ya Pak, ya beliau yang mulai beliau tuh turun temurun sampai sekarang. Sampai sekarang ininya peninggalannya juga ya menyebarkan Islam. Luar biasa sekali. Wah. Dan Pak, selain tokoh dari kerajaan Karaeng Turikale yang keempat tadi, kira-kira ada tokoh lain mungkin yang memiliki pengaruh lebih besar dalam Nusantara itu sendiri? Kalau kita di Turikale kan tetap sinergi kita, kerjasama kita kan dengan beberapa raja sultan yang ada di Sulawesi Selatan. Contoh misalnya di Luwu ada Payung Riluwu, kemudian di Goa ada Sombayari Goa, ya. Termasuk juga yang kita kenal Sultan Hasanuddin, ya kan, ayam jantan dari timur. Kemudian ada Arumpone, Mangkau di Bone. Ini tiga tokoh sentral dari tiga kerajaan besar ini. Ini juga menjadi ikon kita di sana, Pak, Sulawesi Selatan. Sama di Turikale juga sama, karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini adalah leluhur kami. Leluhur, iya. Karena kalau ditarik sejarahnya sebenarnya kurang lebih dari keluarga yang sama ya. Wah, indah sekali ternyata ya. Maksudnya sekarang jadinya kita belajar bahwa mungkin ada orang yang menganggap bahwa kerajaan dari Karaeng Turikale sama Goa sama Bone itu berbeda mungkin ya. Mungkin dari segi adatnya, tapi semua punya meaning dan juga punya kekeluargaan yang sama karena leluhurnya juga kurang lebih sama ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira tadi ngomong-ngomong soal adat yang dipersatukan ketika tiga kerajaan ini berkumpul. Adat seperti apa Bapak? Ya itu tadi, kembali tadi bahwa kita saling menghargai, sipakatau, saling menghormati, ya. Kemudian sipakalabiri, saling memuliakan. Kalau bukan kita yang saling memuliakan ini, istilahnya orang tua mau menunggu siapa yang saling memuliakan, itu. Sipakayinga, saling mengingatkan. Jadi kalau saya misalnya, saya tahu Mbak Nami ini keluarga saya, tapi saya tahu Mbak Nami ini mungkin ini ya, melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan adat. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Cuman memang kadang-kadang cara mengingatkan seseorang itu yang sering menimbulkan masalah baru, kan gitu. Karena kadang mungkin kalau saya bicara, mungkin orang sana rata-rata kalau bicara itu kan keras. Betul. Ya, suaranya keras. Kalau saya ingatkan, lagi marah-marah. Ya. Kalau di sini mungkin kalau saya ingatkan pakai maaf dulu. Mohon maaf, bolehkah begini? Saya dengar ada begini. Kalau di sana kan dah, Dek, kau begini-begini ya. Jadi beda kan? Itulah action dari satu etnis, tapi niatnya baik. Nah, seperti itu Mbak. Saling mengingatkan, sipakayinga, sipakalabiri, sipakatau. Sipakatau ini saling menghargai sebagai ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Itulah yang berlaku di sana, dirangkum di dalam istilah pangadakan atau pangadakan itu pangadereng kalau bahasa Bugisnya. Jadi bagaimana adat istiadat itu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Kita juga sekarang sedang mengembangkan sekolah adat. Sekolah adat, seperti apa itu Pak? Sekolah adat itu begini, macam-macam anunya. Kalau kita bicara konteks adat, sangat luas kan Mbak. Mulai dari orang bangun sampai tidur lagi, itu diatur dengan tatanan kehidupan. Nah, betul. Tapi yang kita lihat sekarang adalah yang sudah mulai tergerus adalah bahasa dan aksara. Nah, itu. Bahasa aksara ini kalau di Bugis Makassar kan lontara. Tulisan lontara. Nah,
Lontara ini sudah mulai punah karena mungkin minat dari anak-anak kita ini itu tidak seperti kita dulu. Kalau sekarang kan lebih banyak menggunakan bahasa nasional, bahasa daerah, bahasa daerahnya kurang. Nah, maka kami seperti kami di Turikale, kami bekerja sama dengan keluarga kami di Galesong. Di Galesong. Nah, membuat sekolah aksara. Kemudian Aksara Lontara. Ya, ada lagi namanya pelajaran Apatabe. Apatabe itu artinya kalau kita sini Tabe, permisi. Tabe. Iya. Nah, masa lalu bentuk penghargaan kita kepada orang yang lebih tua adalah Apatabe. Mau lewat saja. Iya. Kadang-kadang kalau kami duduk dengan istri itu, anak saya mau lewat itu, ya itu kewajiban Apatabe. Salah satu bentuk penghormatan, penghargaan anak kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, sebaliknya, salah satu penghargaan orang yang lebih tua kepada yang lebih muda adalah rasa kasih sayang. Dan itu. Jadi ini harus ada timbal baliknya. Tapi mungkin ini sedikit out of context juga ya Pak ya. Dengan adanya dan didirikannya sekolah adat ini, mungkin nggak sih Pak, ini juga menjadi salah satu langkah solutif dengan melihat mungkin generasi sekarang ada yang mungkin bahasanya mungkin moralnya mulai tergerus. Maka dari itu didirikannya lah sekolah adat. Begitu nggak sih Pak? Ya. Antara lain yang melatar belakangi seperti itu, karena kita ada kekhawatiran, ya kita tarik ke belakang lah. Kalau dulu kita, mohon maaf, kalau sama guru, kalau guru duduk di pinggir depan kelas, mana berani kita lewat di teras. Setuju, kan? Setuju banget. Sekarang kita lihat seperti apa. Kalau orang mengatakan, oh itu dunia modern, mohon maaf. Modern Anda boleh berpikir modern, tapi bertingkah laku tetap peradaban Indonesia dong. Nah gitu loh Pak. Jadi jangan nanti anak saya ngobrol sama anak saya duduk, anak saya berdiri dan dia tolak pinggang. Udah gitu manggil Dedi lagi. Dari mana Ded? Nah, tolak pinggangnya begini, ini kan hilanglah itu peradaban. Betul. Kan? Hilang ya. Jadi ajaran-ajaran moral yang mungkin itu dibilang hal yang kecil namun sebenarnya sangat berimpact ya Yang Mulia ya. Betul Mbak Nami. Kita kan mulai yang kecil-kecil saja lah. Betul, setuju. Orang tersandung itu bukan karena batu besar. Iya. Tapi karena kan kerikil-kerikil. Nah, itu, Mbak. Masuk banget. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.